Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Abraham Siaan dari Pendidikan Ekonomi semester 5. Di sini saya akan menuntaskan tugas UTS yang diberikan oleh Ibu dosen Nadia Rista MPD di mata kuliah Profesi Guru. Tugasnya adalah eh, meringkas jurnal pendidikan. Dan di sini nama jurnal saya adalah Mengapa Pendidikan Karakter. Yang pertama, the abstract. Abstraknya berisi, sudah menjadi kesadaran bersama bahwa dunia pendidikan merupakan cara yang telah dilakukan umat manusia sepanjang kehidupannya untuk menjadi sarana dalam melakukan transmisi dan transformasi, baik nilai maupun ilmu pengetahuan. Demikian strategi sedunia pendidikan sebagai sarana transmisi dan transformasi nilai dan ilmu pengetahuan ini. Maka dalam rangka menanamkan dan mengembangkan karakter bangsa ini, tidak lepas pula dari peran yang dimainkan oleh dunia pendidikan. Pendidikan karakter penting bagi kehidupan manusia, maka peran yang dimainkan dunia pendidikan harusnya tidak sekadar menunjukkan pengetahuan moral, tetapi juga mencintai dan mau melakukan tindakan moral. Pergaulan berisi, sepanjang sejarahnya di seluruh dunia ini, pendidikan pada hakikatnya memiliki dua tujuan, yaitu membantu manusia untuk menjadi cerdas dan pintar, dan membantu mereka yang menjadi manusia yang baik. Perilaku Kabil dan Habil dalam menyediakan hartanya, sikap dengki Kabil terhadap Habil yang berujung pada kasus pembunuhan, dan juga banyaknya nabi dan rasul yang diturunkan Allah kepada umat manusia. Menunjukkan akutnya problem moral ini, sekolah dituntut untuk memainkan peran dan tanggung jawabnya untuk menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai yang baik dan membantu para siswa membentuk dan membangun karakter mereka dengan nilai-nilai yang baik. Pengertian karakter berisi, karakter yang baik berkaitan dengan mengetahui yang baik atau disebut knowing the good, knowing the good. Mencintai yang baik atau disebut juga loving the good, dan melakukan yang baik atau juga bisa disebut acting the good. Mengetahui yang baik berarti dapat memahami dan membedakan antara yang baik dan yang buruk. Selanjutnya, menurut Aristoteles mendefinisikan karakter yang baik sebagai tingkah laku yang benar dalam hubungannya dengan orang lain dan juga dengan dirinya sendiri. Jadi sepertinya be yourself. Dan selanjutnya, alasan perlunya pendidikan karakter. Kenapa sih perlunya adanya pendidikan karakter? Menurut Lickona, ada 7 alasan mengapa pendidikan karakter itu harus disampaikan. Yang pertama, cara terbaik untuk menjamin anak-anak atau siswa memiliki kepribadian yang baik dalam kehidupannya. Yang kedua, cara untuk meningkatkan prestasi akademik. Yang ketiga, sebagai siswa tidak dapat membentuk karakter yang kuat bagi dirinya di tempat lain. Yang keempat, persiapan siswa untuk menghormati pihak atau orang lain dan dapat hidup dalam masyarakat yang beragam. Yang kelima, berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem moral sosial seperti ketidaksopanan, ketidakjujuran, kekerasan, pelanggaran kegiatan seksual, dan etos kerja. Belajar yang rendah. Yang keenam, persiapan terbaik untuk menyosongkan perilaku di tempat kerja. Dan yang terakhir, pembelajaran nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja peradaban. Selanjutnya, pendidikan karakter. Apa itu pendidikan karakter? Orang yang memiliki karakter yang baik, seperti yang dikatakan William Bennett, adalah orang yang melakukan tindakan dengan sepenuh hati atau dengan tulus, dengan gagah berani, dengan penuh kasih atau murah hati, dan dengan penuh kejujuran. Itulah yang arti dari pendidikan karakter. Selanjutnya ada strategi pelaksanaan pendidikan karakter. Ketika komponen sekolah atau kampus penuhnya akan menerapkan dan melaksanakan nilai-nilai karakter tertentu, adanya prioritas. Maka setiap nilai yang akan ditanamkan atau dipraktikkan tersebut harus senantiasa disampaikan oleh para guru melalui pembelajaran langsung sebagai mata pelajaran atau mengintegrasikannya ke dalam setiap mata pelajaran. Nilai-nilai prioritas tersebut selanjutnya harus juga dimodelkan atau diteladankan secara teratur.
dan berkesinambungan oleh semua warga sekolah atau kampus. Sejak dari petugas parkir, petugas kebersihan, petugas keamanan, karyawan administrasi, guru, dan pimpinan sekolah pembiasaan atau habitation dapat dilakukan di sekolah dengan berbagai cara dan menyangkut banyak hal seperti disiplin waktu, etika berpakaian, etika pergaulan, perlakuan siswa terhadap karyawan, guru dan pimpinan, dan sebaliknya. Selanjutnya ada nilai dan deskripsi nilai pendidikan karakter. Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya. Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar. Cara berpikir, bersikap, dan berbuat menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bagi masyarakat dan mengakui serta menghormati keberhasilan orang lain. Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi. Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap dirinya sendiri, masyarakat, lingkungan bisa alam, sosial dan budaya, negara, dan yang terakhir dan yang terpenting juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ada penelitian ataupun data relevan dari hasil belajar maupun dari jurnal ini. Sebagai contoh, indikator untuk nilai jujur di suatu semester dirumuskan dengan mengatakan dengan sesungguhnya perasaan dirinya mengenai apa yang dilihat, diamati, dipelajari, atau dirasakan. Maka, guru mengamati melalui berbagai cara. Apakah yang dikatakan seorang peserta didik itu jujur mewakili perasaan dirinya? Selain itu, guru dapat pula memberikan tugas yang berisikan suatu persoalan atau kejadian yang memberikan kesempatan kepada mereka, pada peserta didik untuk menunjukkan nilai yang dimilikinya. Dan terakhir, pendidikan karakter sebagai salah satu jalan untuk mengembalikan manusia pada kesadaran moralnya. Harus selalu dikawal oleh semua pihak, keluarga, lembaga pendidikan, media massa, masyarakat, dan pemerintah harus bahu-membahu bekerja sama dalam tanggung jawab ini. Tanpa keterlibatan semua pihak, ideal-ideal dari dilaksanakannya pendidikan karakter hanya akan berakhir di tataran wacana dan gagasan. Oleh karena itu, perlunya program aksi secara menyeluruh dari semua komponen bangsa ini agar peradaban manusia itu kembali ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.